Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa lagi. Ya, kita mau meresensi judul tulisan di kolom, yaitu Keris Empu Gandring dan Kebijakan Publik. Ya, ini kami tulis sendiri, yaitu oleh Herdi Winoto. Di dalam majalah Stabilitas, ya, Juni 2018, ya. Keris Empu Gandring dan Kebijakan Publik. Ya, tentu kita mengingat sejarah bagaimana Keris Empu Gandring. Ini sangat monumental dan kalau kita pelajari, ini akan selalu menjadi aktual di masanya tentang pergantian kekuasaan. Nah, apa makna Keris Empu Gandring? Ya, kami bacakan di alinea pertama. Ken Arok adalah pejabat kepercayaan Tunggul Ametung, seorang adipati dari Tumapel. Ken Arok meyakini kata Loh Gawe, seorang Brahmana di lingkungan Tumapel yang mengatakan siapa yang dapat memperistrikan Dedes, istri Tunggul Ametung akan menjadi raja sejagat. Ya, itulah pesan dari Loh Gawe kepada Ken Arok, ya. Dan Ken Arok meyakininya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang kemudian nanti balas dendam turun-temurun, dan kemudian kebijakan-kebijakan itu juga turun-temurun, sehingga kami lihat ini sangat aktual. Ya, jadi setelah dengan kepercayaan Ken Arok kepada Loh Gawe tentang bagaimana cara memperistri Ken Dedes, istri Ken Arok, maka kemudian Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring. Ya, Empu Gandring sanggup membuat dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, maka Empu Gandring terus membuat keris. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ken Arok tidak sabar. Ya, kira-kira baru setengah jadi. Ya, sudah bentuk keris tapi belum finishing istilahnya. Maka direbutlah keris itu. Ya, keris itu direbut dan dibunuhlah Empu Gandring. Nah, Empu Gandring kemudian berkata, keris ini akan memakan korban nyawa 7 turunan. Nah, itulah kisah sejarahnya atau kisah cerita tentang bagaimana Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring yang tidak sabar sampai menjadi keris yang sesungguhnya, keris jadi. Nah, kemudian Ken Arok memang membuat akal pikiran bagaimana dia tidak tertuduh, kemudian keris itu dipinjamkan kepada Kebu Ijo. Kebu Ijo kemudian pamer kemana kemari, kesana kemari, wah pamer bahwa kami memiliki keris Empu Gandring yang sakti mandraguna. Nah, setelah itu diambillah Ken Arok sebagai pemiliknya keris tersebut. Maka keris tersebut dibuat membunuh Raja Tumapel. Ya, itu kemudian ya bagaimana? Ya, Tunggul Ametung terbunuh. Ya, yang tersiar berita adalah yang membunuh adalah Kebu Ijo, karena Kebu Ijo sebelumnya memamerkan keris Empu Gandring kesana kemari, karena ini kalau zaman sekarang ya pamer, wah kehebatan memiliki keris yang sangat istimewa. Ya, itu. Maka yang tertuduh adalah siapa? Yang tertuduh pembunuhan Tunggul Ametung adalah Kebu Ijo. Nah, selamatlah Ken Arok, maka Ken Arok bisa memperistri Ken Dedes. Itulah awal mula Ken Arok menduduki tahta kerajaan Tumapel, gitu ya. Nah,
Kemudian dalam akhir hayat dari Tunggal Matung sebenarnya Ken Dedes sedang hamil yang nantinya lahir yaitu Anusapati. Nah, maka ketika Anusapati sudah dewasa diberi cerita Ken Dedes bahwa yang membunuhnya adalah Ken Arok, yaitu bapaknya ya. Bapak sambung ketika diperistri Ken Dedes itu sedang hamil ya, yaitu Anusapati. Maka ketika Anusapati besar, maka Anusapati juga membunuh Ken Arok dengan pinjam pembunuh, yaitu namanya siapa? Yang Anusapati itu meminjam orang untuk membunuh Ken Arok. Nah, itulah. Jadi sudah membunuh 2 orang. Keris Empu Gandring ini membunuh pertama adalah Tunggul Matung, kedua adalah Ken Arok. Nah, ketika dalam perjalanan memperistri Ken Dedes, Ken Arok sebenarnya sudah memiliki anak, yaitu namanya Toh Joyo, jadi adiknya Anusapati. Jadi ketika diperistri Ken Dedes itu sudah hamil, yaitu anak Ken Arok, kemudian diperistri punya anak namanya Toh Joyo. Nah, Toh Joyo tahu bahwa Anusapati pembunuh anaknya, bapaknya, karena Anusapati itu adalah anak dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok punya anak namanya Toh Pati. Nah, itulah yang namanya turun temurun ya. Akhirnya Toh Pati ini membunuh Anusapati, ya Toh Joyo kemudian membunuh Anusapati, jadi membunuh kakaknya, tapi beda ayah. Nah, itulah turun temurun. Kemudian Toh Joyo bertahta, ya akhirnya juga tewas oleh Ronggowuni, adiknya juga ya. Nah, maka turun temurun membunuh. Nah, itulah. Tapi kami tidak membahas tentang sejarah Empu Gandring atau kerisnya, tapi makna sejarah itu. Nah, kenapa kami beri judul Keris Empu Gandring dan Kebijakan Publik? Nah, kita lihat di dalam kekinian, apakah ada model politik kekinian yang merupakan kelanjutan dari Keris Empu Gandring? Ya, ada. Keris Empu Gandring masa kini dan ya perpolitikan masa kini, tetapi terinspirasi atau ya hampir-hampir sama dengan politik Ken Arok. Nah, maka kemudian muncul pemikiran, waduh kalau begitu namanya Empu Gandring ini sebuah konsultan politik, nah, atau konsultan kebijakan publik, atau konsultan pemilu, atau konsultan kekuasaan. Nah, bisa begitu. Kenapa? Yaitu ketika Ken Arok memesan keris, itu sama saja ketika para calon penguasa itu memesan konsultan politik. Nah, tapi hasil dari kajiannya belum selesai, kemudian dipinjam untuk melakukan istilahnya sekarang ya perebutan kekuasaan. Nah, itu. Maka Empu Gandring loh gawe Ken Arok, Kebo Ijo, Tunggul Ametung, Ken Dedes, Anusapati, ya Toh Joyo sampai kini masih sangat nyata ada. Mereka bermetafora dalam berbagai bentuk. Empu Gandring ibarat cerdik pandai penyusun studi kelayakan, naskah akademik, draft regulasi, institusi dan birokrasi. Mungkin saja Empu Gandring kini ada
pada konsultan politik, ekonomi, atau penyusun draft kebijakan publik. Ya, Empu Gandring menjadi korban elit politik, bisa dimaknai bentuk regulasi, institusi, birokrasi, atau instrumen kebijakan publik yang belum selesai, tapi direbut untuk merebut kekuasaan. Kebetulan secara berurutan memakan korban para pemegang kebijakan publik. Kita perhatikan mantan presiden, menteri, hakim, dewan, dan lain sebagainya kena tuah hasil kebijakannya. Nah, ini instrumen politik, kebijakan, kemudian undang-undang, dan lain sebagainya itu belum selesai, tapi harus disahkan untuk menentukan kebijakan publik berikutnya, akhirnya bisa membunuh beberapa keturunan berikutnya karena kebijakan-kebijakan yang belum selesai digunakan untuk saling berebut kekuasaan. Akibatnya keris Empu Gandring yang belum jadi secara sempurna muncullah, ya kalau kita perhatikan pernah ada ya Bulog Gate, Brunei Gate, BLBI Gate, Century Gate, Hambalang Gate, Kelautan Gate, Tambang Gate, Sapi Gate, Freeport Gate, Reklamasi Gate, TKA Gate, dan lain-lain gate-gate yang lain ya. Untuk ini sebuah kebijakan dari Empu Gandring yang belum selesai, kemudian ya dibunuh, itu artinya pembunuhan intelektualitas, kesempurnaan atau hasil-hasil studi yang belum selesai digunakan sehingga memunculkan gate-gate yang lain. Setiap kebijakan memakan korban, baik korban pelaku kebijakan maupun korban yang jadikan kebijakan tersebut. Jadi pelakunya maupun hasil kebijakannya rusak. Nah, ini kan akibat Empu Gandring yang belum selesai tadi. Nah, Ken Arok adalah gambaran politisi yang tidak diketahui bibit bobot bebetnya. Tiba-tiba menyeruak ke publik hanya bermodalkan pamor dan publisitas. Kita lihat banyak politisi-politisi yang sebagaimana Ken Arok ya tidak tahu jeluntrungnya Ken Arok itu dari mana, siapa itu dalam sejarah, ya dikatakanlah keturunan yang tidak jelas, tapi bisa menjadi pejabat publik menggunakan Empu Gandring sebagai pamor dia sebagai individu untuk menjadi raja. Ini sangat penting sekali. Nah, tiba-tiba memenangkan pemilu, tiba-tiba terpilih menjadi orang yang berwenang memegang kebijakan publik, tiba-tiba memiliki keris Empu Gandring. Banyak orang yang tiba-tiba memiliki keris Empu Gandring, tiba-tiba menang pemilu, tiba-tiba menjadi pejabat publik, tidak tahu bibit bobot bebetnya. Nah, inilah kemudian menjadi di dalam kebijakan publik, ya, keris belum jadi dijadikan alat kekuasaan, kemudian meminjam orang untuk saling bunuh. Nah, itulah sekarang yang terjadi, tapi dalam perspektif sejarah Empu Gandring ini. Jadi sangat menarik sekali. Kami tulis sejarah sekaligus kekiniannya. Ini Kebo Ijo, politisi lugu yang sebenarnya tidak memiliki pusaka karena dipinjami pusaka tersebut, tidak pun mengolah kata-kata, pintar orasi, lihai berpromosi diri, namun lalai kalau bukan dari otaknya sendiri. Adalah model politisi asal bicara, asal terkenal, asal jadi. Nah, banyak politisi sebagaimana Kebo Ijo, tapi dia hanya dipinjami saja. Ya, ini banyak. Dia jadi korban politik karena tidak menjadi pamor dirinya, tapi pamor pinjaman, kemudian dibuat pamer, tetapi sebenarnya itu adalah keris Empu Gandring milik Ken Arok. Nah, Ken Arok sesungguhnya pemilik karena pemesan, tapi itu belum jadi. Ya, artinya hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil studi kelayakan dan lain sebagainya belum jadi, tapi dijadikan alat kekuasaan. Jadi Kebo Ijo menjadi tertuduh karena keris Empu Gandring pinjaman. Kebo Ijo politisi pelongo-pelongo menjadi alat Ken Arok mendapatkan tahta kemenangan. Nah, inilah yang namanya Ken Arok masa kini, ya.
Jadi dia pinjam nama, pinjam media, pinjam politisi, pinjam dan lain sebagainya. Dan yang tertuduh adalah Kebu Ijo, tapi yang naik tahta adalah Ken Arok. Kami bacakan selanjutnya. Ken Dedes sampai kini sebagai simbol segala kemewahan, ya, kenikmatan, kekuasaan, keperkasaan. Ya, loh gawe ibarat pembisik, ya, konsultan, peneliti, pembuat puling, peramal politik yang selalu membisikkan dan merekomendasikan cara-cara jahat untuk meraih kekuasaan. Nah, maka loh gawe itu kalau dalam sejarah itu adalah cerdik pandai yang memberikan rekomendasi kepada Ken Arok untuk memesan keris Empu Gandring. Nah, di sini juga begitu masa kini, yaitu apa? Para konsultan, peneliti, pembuat polling, peramal politik yang selalu membisikkan rekomendasi. Ya, pokoknya dapat upah lah, memberikan rekomendasi itu betul atau tidak, yang penting mendapatkan upah dan yang diberi upah itu bos pokoknya memberi rekomendasi. Kemudian Ken Arok dah pokoknya apapun rekomendasi itu dilakukan. Kemudian Anusapati dan Tohjoyo adalah politisi pewaris perjanjian, ya, peraturan dan tata laksana pemerintahan. Mereka tak peduli betapa keris Empu Gandring yang disusun tidak tuntas, belum sempurna, dibuat dalam tekanan dan paksaan, belum memiliki rangka, dan belum disahkan atau disahkan dengan diam-diam atau bagaimana. Tetap saja dijadikan dasar mengeksekusi kebijakan publik. Nah ini ya, jadi politisi yang setipe Anusapati, setipe Tohjoyo itu adalah politisi pewaris. Nah, jadi pewaris Anusapati itu anaknya Tunggala Metung, tapi dibesarkan oleh siapa tadi? Dibesarkan oleh Ken Arok. Nah gitu. Ken Arok memiliki anak namanya siapa? Tohpati, ya, itu ya. Tohjoyo. Tapi diberi penjelasan bahwa bapaknya dibunuh oleh Ken Arok, yang membocorkan juga Ken Dedes sendiri. Nah, itu kan artinya apa? Anusapati dan Tohjoyo adalah politisi pewaris perjanjian, peraturan, dan tata laksana pemerintahan. Dia hanya mewarisi tumpah keris Empu Gandring yang dibuat tidak tuntas. Ya, kalau Empu Gandring itu dikatakan perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan publik, nah itu adalah belum selesai tapi harus dilaksanakan. Nah, maka pemerintahan-pemerintahan berikutnya yang mewarisi kebijakan publik, mewarisi regulasi, mewarisi dan tidak tuntas dibuat, nah ini bahaya juga. Nanti bisa menjadi politisi yang punya sifat Anusapati atau politisi yang punya sifat Tohjoyo. Kini akankah keris Empu Gandring terus menjadi landasan dan pengambil kebijakan publik di negeri ini? Akankah tipe Ken Arok yang selalu memenangkan politik di negeri ini? Akankah terus Kebu Ijo masa kini yang lugu dan bodoh selalu dimanfaatkan oleh Ken Arok? Apakah kini keris terlanjur menjadi regulasi dan institusi? Nah, jadi keris Empu Gandring kalau menjadi regulasi dan menjadi institusi, ya, jika demikian kebijakan publik dengan dasar yang salah dan dipegang penguasa yang salah hanya akan menjadi mesin pembunuh. Nah, ini salah satu kolom di majalah Stabilitas. Jadi saya perhatikan kebijakan publik, kemudian orang-orang yang memegang kebijakan publik ini kalau dipesan kepada Empu Gandring yang belum selesai, nah ini semuanya menjadikan alat pembunuh saja. Maka pesan kepada para penguasa, para penyusun kebijakan publik, para konsultan politik untuk tidak sebagaimana keris Empu Gandring yang belum jadi sudah dijadikan alat kekuasaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.